Melanjutkan cerita sebelumnya, tadinya Kang Heon dengan percaya diri, mengatakan, cuma sisa satu, ke bos monster tengkorak. Dan Kang Heon juga sempat mengejek bos monster tengkorak dengan mengatainya botak, sambil menunjukkan ekspresi yang menantang. Mendengar ejekan tersebut, itu membuat bos monster tengkorak menjadi kesal ke Kang Heon. Gertakan yang bagus. Untuk seseorang yang tidak memiliki sedikit pun sihir yang tersisa, bagaimana caramu akan menghadapiku? Ungkap bos monster tengkorak yang bernama Lich, ke Kang Heon. Mendengar ucapan sang Lich, Kang Heon bergumam, jadi dia sudah merasakannya ya? Aku telah kehabisan kekuatan sihir saat ini. Bahkan pemulihan fisikku sudah mencapai batasnya. Dan yang lebih penting, mustahil bagiku untuk bertarung dengannya di udara. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melompat atau melempar apapun lagi. Andai aku bisa menggunakan kekuatan raksasa, gumam Kang Heon di dalam benaknya. Sembari juga terlihat kedua kaki Kang Heon bergetar karena sudah sangat kelelahan. Lalu tiba-tiba, jantung Kang Heon merasakan sakit. Saking sakitnya, itu membuat Kang Heon tidak dapat bereaksi dengan benar. Setelahnya, Kang Heon pun terbatuk-batuk, sembari memegangi dadanya diakibatkan sakit pada jantungnya. Dikarenakan hal itu membuat Kang Heon terpeleset karena tidak bisa berpijak dengan benar. Akhirnya, Kang Heon pun terjatuh. Sambil bergetar merasakan sakit di jantungnya dan juga karena tubuh Kang Heon sudah mencapai pada batasnya, tetapi, Kang Heon masih tidak mau menyerah begitu saja, ia berusaha untuk bangkit kembali. Melihat Kang Heon terjatuh dan sulit untuk mengontrol tubuhnya, Monster Lich berbicara lagi. Ia mengatakan, sudah mulai merayap masuk. Serangan tadi, apa kau pikir yang tadi itu cuma serangan fisik biasa saja? Karena aku menyerang tubuh manusia untuk pertama kalinya. Menurutku menggunakan racun adalah pilihan yang paling bagus. Mendengar lagi ungkapan yang Monster Lich katakan, seketika, itu membuat Kang Heon terperanjat. Kau tidak punya kesempatan untuk menang lagi. Aku akan memberimu penawaran, jadi menyerahlah dan jadi budakku. Lanjut ucap Monster Lich ke Kang Heon, yang ternyata, hal itulah yang membuat jantung Kang Heon sakit. Itu disebabkan racun dari serangan mendadak monster ular sebelumnya yang menyerang Kang Heon. Namun, walau Kang Heon sudah mengetahui dirinya sudah terkena racun mematikan, Kang Heon masih bisa tersenyum, menanggapi ucapan dari Monster Lich. Bajigur, sudah kubilang sebelumnya kan, kalau aku akan menghancurkan kepala botakmu dan bermain puzzle 3D pakai kepalamu, sahut Kang Heon ke Monster Lich. Dan kemudian, sorot mata Kang Heon terlihat mengeluarkan aura yang membara. Di saat yang sama, Kang Heon berkata sendiri di benaknya, Kang Heon mengatakan, aku akan menggunakan semua sihirku yang tersisa untuk mendetoksifikasi racun dari dalam tubuhku. Langkah terakhir. Setelah Kang Heon berpikir demikian, ia memegang kembali pedangnya yang bernama Bilgad dengan sangat erat. Di saat yang sama, sebuah jendela notifikasi sistem muncul, yang menyampaikan, Bilgad, Langsword, rank B daya tahan, 500/500 deskripsi. Sebuah pedang panjang yang telah menemani tentara bayaran Bilgad, yang membangun reputasinya di medan perang selama 30 tahun. Awalnya, pedang ini hanyalah pedang panjang berkualitas tinggi. Tetapi setelah menyerap cairan merah bersama Bilgad, pedang ini berubah dan dipenuhi aura jahat. Kemampuan, Berserker, Durability Enhancement. Kemampuan Berserker, dijelaskan, selama 5 menit, kekuatan dan stamina meningkat 1,5 kali lipat. Namun, selama penggunaan, kemampuan untuk membuat keputusan secara rasional menjadi sulit tanda kutip, menggila, dan efek samping setelah penggunaan, cukup parah. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan. Setelah notifikasi sistem menyampaikan kemampuan pedang Bilgad yang dimiliki Kang Heon, tak lama, tubuh Kang Heon mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Hal tersebut juga disaksikan oleh Monster Lich, sehingga yang tadinya sang Monster Lich mengira kekuatan sihir Kang Heon sudah habis, sekarang ia menjadi sangat terkejut, karena Kang Heon masih mampu mengeluarkan aura sekuat itu. Di situasi Kang Heon yang saat itu telah mengaktifkan kemampuan terakhirnya, ia berteriak ke Monster Lich, "Hadapi aku, dasar bajigur. Bahkan kalau aku berakhir, aku akan memastikan untuk membawamu bersamaku."
Tak disangka, dari belakang Kang Haeyeon, ada yang datang dan ia mengatakan ke Kang Haeyeon, "Kau bisa tenang sekarang." Mendengar ucapan tersebut, Kang Haeyeon pun kaget. Ternyata orang yang berkata begitu ke Kang Haeyeon adalah sang pemimpin aliansi pengguna kemampuan, Choi Dong-woo, yang tiba di sana tepat pada waktu yang genting, yang dihadapi Kang Haeyeon. "Aku tidak tahu kau siapa, tapi kau hebat," lanjut ucap Choi Dong-woo ke Kang Haeyeon. Tetapi saat itu Kang Haeyeon tidak mengerti apapun tentang siapa Choi Dong-woo. "Mulai sekarang, tempat ini akan diurus oleh aliansi pengguna kemampuan," terang Choi Dong-woo ke Kang Haeyeon. Setelah Kang Haeyeon mengamati Choi Dong-woo, Kang Haeyeon juga menyadari bahwa Choi Dong-woo juga seseorang yang telah mencapai kelulusan tutorial. Artinya, Choi Dong-woo juga orang yang sangat kuat. Saat itu, Choi Dong-woo, sang presiden aliansi pengguna kemampuan, telah berdiri di depan Kang Haeyeon bersiap menghadapi sang bos Monster Lich dengan gagah berani. Sebelum Choi Dong-woo bertarung melawan Monster Lich, Choi Dong-woo mengatakan ke Kang Haeyeon untuk beristirahat saja, karena Kang Haeyeon sudah terluka sangat serius. Tetapi, Kang Haeyeon masih keras kepala, ia berusaha untuk bertahan dan mencoba bertarung, menolak untuk berhenti. Namun seketika, Kang Haeyeon tersentak, karena ia merasakan, tubuhnya benar-benar sudah sampai di ambang batas kemampuannya. Tak lama, Kang Haeyeon pun tersungkur lemah, karena tubuhnya sudah tidak dapat digerakkannya. "Sialan, aku sudah menahannya sejak tadi." Habis bergumam demikian, Kang Haeyeon langsung terkapar, membaringkan tubuhnya. Dia muncul dengan cara yang berlebihan dan dramatis. Gumam lagi Kang Haeyeon di dalam benaknya, dan perlahan, kesadaran Kang Haeyeon pun sirna. Kemudian scene berganti, beberapa waktu setelah Kang Haeyeon tidak sadarkan diri. Scene memperlihatkan sebuah rumah sakit yang besar. Di saat itu diperlihatkan, mendadak Kang Haeyeon terbangun dari pingsannya. Ketika Kang Haeyeon terbangun, di sisinya sudah ada orang yang menjaganya, yaitu saudari kandung Kang Haeyeon, bernama Kang Hyun. Kang Hyun pun ternotis setelah melihat Kang Haeyeon sudah sadar. "Kau sudah bangun?" sapa Kang Hyun, sembari menatap Kang Haeyeon dengan pandangan yang agak kesal. "Bagaimana bisa aku melihat wajah sialan sesegera saat aku bangun?" sindir Kang Haeyeon ke saudarinya. "Bagaimana bisa kau bicara omong kosong seperti itu setelah kau bangun? Bayar tagihan rumah sakit itu buang-buang uang. Kenapa kau tidak berakhir saja sih?" balas kesal Kang Hyun setelah mendengar sindiran Kang Haeyeon tadi. Mendengar saudarinya berbicara begitu, Kang Haeyeon juga merasa kesal. "Bisa-bisanya kau ngomong demikian dengan kakakmu sendiri." "Ah, bagaimana dengan Dungeonnya? Bagaimana dengan dungeon break-nya?" tanya Kang Haeyeon ke saudarinya. "Aku tidak tahu detailnya bagaimana, tapi dungeonnya sudah diselesaikan." "Apa kau tahu seberapa kagetnya aku saat itu? Aku ditelepon bahwa kau telah dirawat di rumah sakit. Dan di saat aku datang ke sini, aku juga melihat presiden aliansi pengguna kemampuan yang biasanya cuma aku lihat di televisi," jawab Kang Hyun dan menjelaskan situasinya kala itu. Mendengar penjelasan adiknya, sesaat Kang Haeyeon terdiam sembari mengingat presiden aliansi pengguna kemampuan yang sudah membantunya. Dan Kang Haeyeon juga sempat mengingat sebuah kartu nama aliansi yang pernah ia terima sebelumnya. Di dalam benak Kang Haeyeon ia juga bergumam, "Ya, menurutku aku tidak perlu berpikir kalau aku berhutang sesuatu padanya." Setelah Kang Haeyeon berpikir seperti itu, Kang Haeyeon mendengar lagi adiknya berbicara, "Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Maupun itu kemampuan spesial atau apapun, siapa tahu kalau kau akan beneran berakhir," ucap Kang Hyun. "Kau benar-benar harus berhati-hati dengan ucapanmu, nanti bisa kena sial," sahut Kang Haeyeon menanggapi ucapan yang disampaikan adiknya. "Kau pikir ada orang yang mau berakhir? Apa kau pikir aku berakhir untuk bersenang-senang? Kalau aku berakhir, levelku akan turun, dan aku merasa sangat buruk. Bukannya aku senang untuk berakhir," lanjut ucap Kang Haeyeon ke adiknya, sembari menghela nafas. Tiba-tiba, Kang Haeyeon menjadi sangat terkejut, setelah melihat reaksi adik perempuannya, selepas ia berbicara begitu. Ternyata setelah Kang Hyun mendengar ucapan Kang Haeyeon, itu membuat wajahnya memerah karena menahan kesal, sembari menatap tajam Kang Haeyeon. Menyadari ekspresi adiknya yang kesal, tentu saja itu membuat Kang Haeyeon terdiam dan sesaat tidak lagi berkata apapun.
Lalu Kang Heon mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat ekspresi adik perempuannya yang sedang kesal. Untuk meredahkan situasi yang canggung, Kang Heon mengatakan ke adiknya bahwa ia, di lain waktu, akan lebih berhati-hati lagi. Kemudian Shin beralih di gedung kantor pusat Aliansi Pengguna Kemampuan. Di ruangan kantor Presiden Aliansi, terdengar suara percakapan. "Jadi namanya Kang Heon, apa kau mengenalnya?" tanya sang sekretaris ke Choi Dong-woo. Tidak. Aku dengar laporan, bahwa kau pernah menghubunginya," tanya Choi Dong-woo ke sekretarisnya. Kalau begitu, kenapa Anda secara pribadi mengawasi transfer tersebut dan bahkan menanggung biaya rumah sakitnya?" sahut sang sekretaris, yang juga ia adalah wakil presiden Aliansi Pengguna Kemampuan. Mendengar wakilnya mengeluhkan tentang apa yang telah ia lakukan untuk membantu Kang Heon, itu membuat Choi Dong-woo tertawa. "Hoho, itu karena aku telah menyaksikan kelahiran seorang pahlawan. Dan kalau aku tidak datang tepat waktu, kapan lagi aku bisa membantunya?" Selesai Choi Dong-woo berkata demikian, untuk menanggapi keluhan yang wakilnya utarakan, terhadap tindakan dirinya yang sudah membantu Kang Heon. Sesaat Choi Dong-woo mengingat kembali tindakan yang akan Kang Heon lakukan kalau di saat itu dirinya tidak datang dengan tepat waktu, karena menurut Choi Dong-woo, tindakan terakhir yang akan Kang Heon lakukan itu adalah sebuah kenangan, yang sangat luar biasa. Setelahnya, Choi Dong-woo dengan gestur tubuh yang lebih serius, kembali akan melanjutkan perkataannya. Apa yang terjadi padanya, pada seorang gadis, yang pada saat itu telah melarikan diri? Tanya Choi Dong-woo ke sekretarisnya, bertanya tentang Shin Sung-ha, yang pada waktu itu, Shin Sung-ha juga berada di sana sembari bersembunyi. Bersambung. Oke teman-teman, bagaimana cerita selanjutnya? Pantengin terus channel ini agar tidak ketinggalan ya. Terima kasih.